Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi siang hari ini Virka sudah berada di wilayah Sleman, Yogyakarta ya. Tepatnya di sebuah lokasi eksplor wisma yang terbengkalai. Dari informasi yang saya dapatkan, wisma ini sudah mulai terbengkalai sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman. Mengenai alasan mengapa wisma ini sampai terbengkalai, karena sepi pengunjung saja. Baiklah sahabat, dan sepertinya saya cukup tertarik ya, ingin melihat seperti apa kondisi terkini dari lokasi eksplor kita di siang hari ini. Dan sebenarnya lokasi tersebut sudah persis di belakang saya, teman-teman. Baiklah, kita lanjut eksplor saja. Baiklah sahabat, dari area depan ya, kondisi lokasi eksplor kita di siang hari yang sudah mulai mendung yang seperti ini, kondisinya seperti ini ya. Dan lokasi ini sebenarnya persis di sebuah pinggir jalan begitu, dan di situ ada motorku ya yang masih melenuk di situ. Baiklah sahabat, kita coba untuk masuk ya ke dalam dari bagian, ataupun masuk ke bagian demi bagian dari keberadaan wisma yang terbengkalai ini. Wow, ini sebuah lokasi eksplor yang cukup mantap, teman-teman. Baiklah, kita coba langsung masuk ya. Areal depannya seperti ini ya. Kita coba melihat sisi sampingnya seperti apa. Wow, mantap banget bosku. Ini sepertinya kalau di explore malam begitu akan greget ya sepertinya. Baiklah, kita coba melihat sisi sampingnya yang seperti ini ya. Melihat kondisi wisma ini yang dari informasi yang saya dapatkan terbengkalai, tidak terurus sekitar 3 tahun, sepertinya sih masuk akal ya. Jadi tanaman-tanaman liar yang berada di tempat ini belum terlalu tinggi tumbuhnya. Baiklah sahabat, kita coba masuk ya ke beberapa bagian, dan kita masuk saja ke kamar yang berada di samping kiri kita. Dan ini sih menurut aku masih sangat, di situ ada bangkai kucing, teman-teman. Ada 2 buah set ya, tempat tidur. Aduh, ini sih keras ya, nggak melenuk ini bosku. Baiklah, kemudian di bagian sini kamar mandinya ya. Kamar mandinya sih cukup bersih, aku perhatikan. Hanya sedikit terdapat lumut-lumut yang seperti itu, wajar banget. Kemudian di bagian ini ada semacam kaca rias yang seperti ini bosku. Kemudian lemari-lemari ya yang seperti ini sih kosong-kosong aja. Kemudian di sini ada 2 buah bantal yang sudah mulai rusak juga.
Baik, kita lanjut ke kamar yang berada di sebelahnya lagi. Wow. Keren lokasi ini bosku, serius. Dua buah spring bed ya, yang setiap kamarnya sepertinya sudah dilengkapi dengan semacam almari kecil yang seperti ini dan tempat rias. Kemudian di bagian sini tempat mandinya pun udah oke gitu ya, ada kloset duduknya juga, keren. Lokasi ini terbengkalai dari cerita-cerita yang saya dapatkan selama masa pandemi saja ya. Menjadi sepi, tidak terhuni yang seperti sekarang ini. Melihatnya sih cukup miris ya. Karena tempat-tempat yang seperti ini tuh menjadi sumber penghasilan begitu loh bagi orang-orang yang bekerja di sini. Masih banyak banget spring bed yang seperti ini. Waduh, ini sih masih melenuk-melenuk bosku, serius ya. Masih melenuk, masih bagus gitu loh. Kalau yang tadi sih udah nggak melenuk, tapi yang ini ketika aku sentuh sih masih melenuk-melenuk, mumpluks begitu. Baik, teman-teman, di sini ada sebuah lemari ya, dan kosong aja. Dua buah bantal juga. Kemudian di bagian sini sama karakter toiletnya antara kamar satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan ya, tempat yang begitu istimintil ini, kalau aku sebutnya, sebuah tempat usaha yang cukup besar yang berada di lokasi ini terbengkalai. Di situ ada tangga untuk menuju ke lantai-lantai yang berada di atasnya, bosku. Keren ini ya, yang seperti itu. Dan yang berada di sampingnya pun juga ya, keren juga. Nah, di situ ada tangga juga yang mengoneksikan ya ke lantai yang berada di atasnya. Kalau aku perhatikan ada beberapa kamar ya di atasnya situ. Wow. Kalau kita perhatikan, jadi bangunan ini ya masih melebar hingga ke arah belakang sana, teman-teman. Masih terdapat banyak sekali ya kamar-kamar kosong tanpa penghuni. Kalau kita perhatikan dari arah yang berbeda ya, melihat Wisma ini, aduh, cakep banget. Nah, seperti ini bosku, ini aset milik siapa begitu loh. Megah banget loh bosku, serius. Baiklah sahabat, saya penasaran aja ya, pengen melihat ke bagian atas sana. Ada beberapa kamar sepertinya. Di sini ada sebuah ruangan juga. Nah, yang seperti ini bosku. Wow. Masih cukup bersih. Kalau saya perhatikan, ditata cukup rapi juga di sini ya.
Entah jika ini dijadikan tempat sementara untuk kebutuhan yang berkaitan dengan hal kepepet begitu. Kamar mandinya keren ya bosku, serius. Kebutuhan kepepet apaan bang? Yes, paham lah ya, nggak saya jelaskan. Baiklah, kita coba naik, teman-teman. Ini ada tangga putarnya juga. Wow, keren ya. Kalau kita perhatikan memang tidak jauh beda antara satu dengan yang lain. Jadi setiap kamarnya itu ada 2 buah spring bed yang seperti ini bosku. 4 ya tepatnya. Kemudian seperti yang berada di bawah, wedus, aku sopo. Aduh, gak tahu juga ya, kok tanya saya. Lokasi ini ya, kalau kita perhatikan dari arah atas itu seperti ini. Keren banget ini bosku, serius. Allahu Akbar. Saya diterpa angin yang sepoi-sepoi ya di sini. Wow. Sangat istimewa. Sepertinya memang sama saja teman-teman antara kamar satu dengan yang lain ya. Baik desain kamarnya maupun isinya di dalamnya tak jauh beda antara satu dengan yang lain. Di sini pun juga ya. Oh, masih bisa kita buka. Saya kalau explore ya, melihat spring bed yang masih tertata rapi yang seperti ini, aku itu jadi kepengen senam begitu loh bosku. Serius ya, mantap ya. Baik, kita keluar. Aku nggak tahu ya, jumlah semuanya dari spring bed ini ada berapa puluh buah begitu. Karena setiap kita masuk ya, itu ada 4 begitu loh. Dan toiletnya sih hampir sama ya, antara satu dengan yang lain. Baiklah sahabat, dan ini tangga untuk turun ya. Kita tadi naiknya dari bangunan yang berada di seberang sana. Kita sudah berada di bagian yang berbeda.
Allah Akbar. Di sini pun masih sangat rapi banget bosku, serius. Masih ada spraynya begitu ya, bantalnya pun juga masih tertata pada tempatnya yang seperti ini. Handuknya pun ciri khasnya ataupun selimutnya ya di sini gitu, keren. Baik, kita mungkin nggak masuk ke area toiletnya ya. Nah, di sini pun juga seperti itu. Aduh. Aku nggak habis pikir. Wisma yang segini gede terbengkalai. Kemudian di bagian belakang ini sendiri pun juga masih ada ruangan ya di sini. Wow. Ada dipan yang belum jadi di situ. Wah, terganjal ternyata. Jujur ya, aku siang aja udah merasakan gerieng-gerieng di tempat ini. Wow, mantap ini, serius. Melihat bangunan-bangunan yang seperti ini, teman-teman, semacam wisma, semacam hotel begitu ya, yang terdampak akibat virus corona COVID-19 begitu. Yo, aku sih tidak banyak berkomentar ya, karena memang pada dasarnya banyak sekali segmen-segmen kehidupan lain yang terdampak gitu ya akibat serangan virus corona COVID-19, sehingga adanya PPKM dan lain sebagainya. Itu memang semacam sektor pariwisata sangat terdampak karena sudah pasti ditutup gitu loh, tempat-tempat untuk wisata keluarga, kemudian dunia perhotelan begitu ya, ataupun wisma-wisma yang seperti ini. Tapi ya itulah, bahwa segala sesuatunya itu yang pasti akan segera terlewat ya, sesuai dengan jatah waktunya masing-masing, termasuk adanya virus corona COVID-19 yang saya yakin virus tersebut akan segera hengkang ya dari bumi pertiwi. Baik sahabat, kita tutup aja yang kamar ini. Aku nggak tahu di bagian atas ini ada apa. Kita akan coba naik ya, tangga putar ini. Ini sih keren gitu ya. Wow. Jadi di bagian paling atas ini sepertinya ini dulu semacam aula ya, ruang pertemuan begitu. Walah, dan kalau kita lihat ya dari atas ini, mantap.
Di bagian paling atas dari atap bangunan ini keren, udah dipasangi semacam aksen-aksen yang bernilai seni ya, keren, mantap juga. Kalau kita lihat dari atas yang seperti ini bosku, dan bangunannya sampai ke sana ya. Baik, kita sepertinya nggak berlama-lama di sini. Kita belum berjelajah ke areal belakang ya. Aduh. Nah, kalau aku perhatikan di bagian sini tuh merupakan bagian untuk semacam ruang makan begitu ya. Meja-mejanya yang panjang-panjang dan juga beberapa kursi yang seperti ini ya. Ada wastafel juga. Baiklah, kita lanjut explore sahabat. Sepertinya kita masuk dari samping saja ya. Nyampe di sana ya, jadi waduh. Keren banget ya lokasi ini, serius. Dan sebenarnya ini tuh langsung jalan akses ya, dari depan sana. Mau masuk kendaraan kita bisa langsung parkir di bagian belakang sini. Luar biasa. Ini aset bernilai miliaran bosku. Keren, istimintil banget begitu loh. Wow. Baik, kita coba masuk ruang aula ya. Jadi di sini tuh ruang aula yang sebenarnya, ruang pertemuan begitu ya. Wow, lumayan lega ruangannya, teman-teman. Masih terdapat beberapa kursi yang seperti itu. Keren sih lokasi ini. Kemudian di situ ada bantal ya, dan juga alas untuk tidur. Ini sepertinya dijadikan tempat untuk tidur ya. Beberapa orang yang pernah masuk di lokasi ini. Di sini sih ada semacam jejak ya. Biar saya baca. Jelas nggak ya ini di kamera? Mapala Plangtos Kalimantan Timur yang ke-16 tahun. Kira-kira seperti itu. Aula yang cukup lega di bagian ini dengan banyak sekali jendela-jendela yang berada di depan maupun samping ya. Ini memungkinkan sirkulasi udara yang cukup mantap, sirkulasi udara yang cukup lega, sehingga orang-orang yang berada di dalamnya sini bisa merasa nyaman begitu ya. Wah, dan atasnya pun sebenarnya juga masih sangat keren bosku.
Saya sih berharap ya lokasi ini bisa difungsikan lagi begitu, bisa dioperasionalkan lagi begitu. Sangat keren dan mantap. Baik, kita lanjut explore ke bagian yang berada di belakang sendiri, teman-teman. Wow, dan di atasnya situ sebenarnya masih ada beberapa ruangan lagi ya, kamar begitu. Sepertinya kita akan coba explore dulu ya dari yang bagian atas tersebut. Kemudian di bagian ini sepertinya itu tempat untuk menaruh semua peralatan pendukung ya, yang seperti ini. Semacam mimbar yang seperti ini, yang masih keren juga di situ, bosku. Kemudian beberapa bekas-bekas ya, part material bangunan yang sudah tidak terpakai. Kemudian di sini terdapat beberapa buah almari kuno ya, kalau aku perhatikan. Di sini sih ada, aku nemu apaan ini ya? Wah, ini aku nemu sesuatu ya, untuk bikin teh begitu, keren ya, mantap banget sih ini. Kemudian di sini ada beberapa termos. Ini bawahnya sepertinya nggak bisa dibuka ya. Baiklah, kemudian di areal sini sepertinya kita nemu apaan ini? Nah, ada tepung bumbu serbaguna. Teman-teman pengen lihat ya, kapan kadaluarsanya begitu. Kadang-kadang saya explore itu disuruh untuk lihat kadaluarsanya, dan ini sih bisa dilihat teman-teman, 06 02 16 begitu ya. Jadi ini kadaluarsanya 2016. Baiklah, kemudian di bagian sini hanya terdapat benda-benda yang seperti itu. Kemudian di sini aku nggak tahu ya, banyak sekali yang seperti ini, pita-pita putih yang seperti ini. Apaan ini aku nggak tahu fungsinya juga. Kemudian di sini ya toilet saja. Baiklah sahabat, kita akan coba naik ya ke lantai yang berada di atasnya. Di sini ada sebuah toilet juga kalau aku perhatikan. Di bagian belakang ini sih sepertinya bangunannya bangunan yang tidak terlalu dioptimalkan ya. Oh, dan ternyata di bagian belakang ini sepertinya sih dulu semacam dapur ya. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku merinding bosku masuk lokasi ini. Serius, padahal ini siang loh, sore. Wah, di sini banyak sekali bekas-bekas minuman ya, bir bintang yang seperti ini. Dan ini sih galonnya masih melenuk di sini ya. Kemudian di areal sini masih terdapat beberapa peralatan untuk memasak ya. Mulai tutup panci, kemudian ada juga piring-piring, termos, dan lain sebagainya. Contohnya sini gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga ya, termosnya juga gitu. Keren sih lokasi ini.
Oke, di sini ada semacam tempat penyedap aja ya, penyedap aja ini bumbu kuah bakso. Kemudian ini kadaluarsanya 2017 ya, tahun 2017. Baiklah, kita lanjut explore bosku. Sudah 31 menit ya. Baik, di sini hanya beberapa toilet saja. Kita lanjut ke bagian-bagian yang lain. Di sini ada ruangan lagi. Ini ruangan apaan ya? Kok sepertinya ruangan ini tersembunyi banget begitu. Oh. Jadi di sini dulu merupakan tempat ataupun ruangan khusus ya untuk mengoperasionalkan aliran air ke berbagai kamar wisma yang berada di tempat ini. Namun sepertinya pompa-pompanya sudah nggak ada ini ya bosku. Nah, ini tempat penampungan airnya ya. Walah. Kemudian di bagian sini, kalau saya perhatikan sih juga masih terdapat beberapa barang-barang tua ya, mulai dipan-dipan yang sudah mulai termakan usia. Kemudian di samping ini juga ada almari yang isinya sih hanya sampah-sampah aja ya kalau aku perhatikan. Baiklah, kita lanjut explore. Walah, di bagian ini masih terdapat wisma-wisma ataupun kamar wisma yang cukup kecil sih kalau aku perhatikan bosku. Hanya ada satu ya, ruangan toilet ataupun kamar mandi. Nah, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi di bagian atas ini kamar wismanya tidak memiliki toilet sendiri ya, alias kamar kosong aja gitu. Dan kalau yang seperti ini sih biasanya harganya lebih murah begitu ya. Walah, di sini menghubungkan kemana ini? Walah. Dan di sini tuh masih banyak yo kasur-kasur yang bertumpuk seperti itu bosku. Dan yang semacam ini yo, ini sih pakaian bayi sepertinya. Kemudian ada semacam tas juga di situ. Baik, kita coba turun ke bawah. Oh, jadi ini memang langsung terkoneksikan ya ke semacam ruang tamu yang seperti itu, karena di sini terdapat satu set sofa dan juga satu buah meja ya. Kemudian di sini ada kursi santai juga yang meskipun udah nggak melenuk ya, diperbaiki udah melenuk lagi nih. Nah, kita tembus ke sini ternyata bosku. Wow.
Keren sih lokasi ini. Baik, kita lanjut explore ke ruangan-ruangan berikutnya. Dan ini tuh ikonik banget gitu loh bangunannya. Segi 6 gitu loh bosku, serius mantap banget ini. Sepertinya sih ini sebuah ruangan khusus ya, ataupun kamar khusus begitu, karena di situ aku nggak tahu tempat berendamnya yang kecil seperti itu ya. Teman-teman mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar yang tahu. Ada semacam bathtub gitu, bathtub ya, namun kecil gitu. Itu difungsikan untuk apa? Apakah untuk mandinya anak-anak? Baiklah, dan di bagian sini masih terdapat, waduh, masih melenuk ini bosku, melenuk ini masihan spring bednya ya. Beberapa di antaranya masih bagus-bagus banget loh, serius. Mantap sih. Ada apa nih? Ada semacam di sini juga ya. Biasanya lokasi-lokasi seperti ini tuh dimanfaatkan oleh beberapa orang itu untuk berbuat nganu begitu ya. Namun sejauh ini lokasi ini sih aku nggak menemukan ya tanda-tanda ke arah situ begitu. Nganu apaan bang? Ya mantap-mantap lah maksudnya. Ini sih udah nggak bisa dibuka ya. Oh, di dalamnya situ juga masih banyak ternyata. Sepertinya sih habis di obrak-abrik pencuri ya. Apakah kita akan masuk ke situ untuk melihat? Sepertinya enggak aja lah ya. Di situ hanya semacam sampah-sampah aja sih. Waduh. Dan di sini juga ya. Sik. Namun ini pintunya kan udah nggak bisa dibuka ini ya. Nah ini jendela ini udah dibobol maling begitu loh. Nah seperti itu. Ini kan bekas congkelan-congkelannya seperti ini terlihat. Atasnya terlepas begitu. Sehingga bisa dibuka. Waduh. Di dalam situ masih banyak sekali ya barang-barangnya. Namun barang-barangnya itu hanya semacam baju-baju yang seperti itu bosku. Serius ya, nggak ada barang yang lebih berharga lagi sepertinya. Kita nggak perlu masuk. Baiklah, kita menuju ke, waduh, dan ternyata sangat luas ya, masih melingkar yang seperti ini terus sih lokasi ini. Waduh. Kosong saja. Sama ya seperti ruangan yang berada di sampingnya tadi. Ketika kita masuk, di dalamnya terdapat beberapa spring bed begitu ya. Keren lokasi ini. Baiklah. Wah, di sini. Oh. Di sini semacam ruangan aula kecil saja yang mantap ya. Terbuat dari kaca semua, sehingga di dalam sini tuh pencahayaannya sangat memadai. Keren. Belum sampai ke belakang bosku. Serius ya. Ini nyampe kemana ya? Ada ular gak ya?
Waduh, sampai ke sana. Luar biasa lokasi ini. Oke, mungkin kita terapis saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di deretan ini memang karakter ruangannya antara satu dengan yang lain sama, aku bilangnya seperti itu ya. Yang seperti ini. Kemudian toiletnya pun juga seperti itu sama. Kemudian di bagian paling belakang ini ada ruangan apaan ya? Di situ teman kamar penjaga. Oh, jadi di sini dulu kamar penjaga ya dari Wisma ini. Kamar penjaga yang sudah mulai ambrol juga atasnya. Seperti itu, baiklah. Baik, dan ini bangunan terakhir di situ. Sepertinya ada semacam cerobong tempat pembuangan asap ya. Kita lihat di dalamnya itu apakah dulunya itu merupakan tempat memasak. Enggak juga ya. Ini lewat mana aku? Sebentar bosku, cari akses masuk lewat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, masih terdapat banyak sekali. Ini apa ini? Wah, sama juga ya. Aduh, properti yang berada di Wisma ini spring bednya di mana-mana ada gitu ya. Aku lupa nggak tutup ya, Rek. Oh, dan ternyata di sini tuh ada semacam perapian ya, nggak tahu. Semacam perapian di sini yang asapnya ke cerobong yang di atas ya. Ini sih bisa dibuka. Aduh. Jadi lokasi ini sebenarnya sangat istimewa bosku, bangunan yang sangat luas ya. Ya, kemudian bangunan ini bangunan yang berkarakter begitu, memiliki sisi tegas begitu ya di beberapa arsitek bangunannya. Sangat mencolok sekali, terutama yang seperti ini ya. Bangunan-bangunan yang berada di belakang saya ini yang dibuat segi 6 begitu, kemudian di bagian depannya ada semacam cerobong asap yang seperti itu. Keren sih lokasi ini secara keseluruhan, aku sih sangat suka. Dan ternyata di sini bisa kita masuk ya, kita coba masuk aja. Nah, jadi ini sih cukup keren ya, karena tempat tidurnya ini dibuat dari cor begitu ya. Di sini juga dari cor ini, dari semen keras ya. Kemudian di atasnya itu juga terdapat beberapa kasur busa. Kemudian di situ ada toilet. Ini sepertinya untuk nginap beramai-ramai begitu. Bisa juga sewa kamar di lokasi ini. Kalau yang mau berprivasi ya, bersama dengan pacarnya, bersama dengan suaminya, dengan istrinya, bisa ngambil kamar-kamar Wisma yang berada di sebelah sana. Ini sama aja bosku, seperti tadi ya.
Walah, dan masih terdapat beberapa barang-barang seperti telepon, kemudian mikrofon, dan juga ya sariwangi udah tinggal bungkusnya aja. Nah, di sini tuh juga masih banyak ya tercecer barang-barang yang seperti ini. Mulai ya sepatu seperti itu, kemudian ada beberapa celana jeans, kemudian di sini ada beberapa foto juga. Aduh, ini foto apaan ya? Pusat Pendidikan dan Latihan Kerja, PP dan LK. Ada semacam STTB juga di sini, Yogyakarta. Oh, ini semacam ijazah ya yang dimiliki oleh seseorang yang tertinggal di tempat ini. Nah, di sini hanya buku-buku biasa saja. Baiklah sahabat, dan di sini tuh ada satu ruangan lagi ya, dan sepertinya ruangan yang satu ini cukup spesial karena apa? Kalau saya perhatikan di sini dipannya juga cukup berbeda ya dari ruangan-ruangan yang lainnya. Di sini ada sebuah dipan jati yang memiliki tekstur yang sangat berkarakter banget ya. Terdapat beberapa ukuran di bagian dipan ini. Keren. Nah, yang seperti itu ya. Kemudian di bagian pojokan sini juga terdapat sebuah ya semacam meja rias yang seperti ini, namun sepertinya amburadul semua. Di sini ada surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan tahunan. Ya, seperti ini, teman. Baiklah, aku nggak tahu ya. Di sini udah teracak-acak semua. Tempat-tempat yang seperti ini sudah barang tentu menjadi lahan menarik gitu ya, sebagai tempat jarahan begitu. Dan di situ ada salib juga ya di sini. Ini masih kokoh banget kalau aku perhatikan. Udah di situ. Aduh, ini semua ini gimana ini? Siapa ini yang memporak-porandakan? Harusnya sih tempat ini menarik begitu ya. Keren yang seperti ini. Namun udah diacak-acak. Kemudian di sini sih ada lemari jati ini yang modelnya udah kuno banget ya. Yang seperti ini bosku. Ada beberapa baju yang masih terlipat dengan sangat rapi ya. Duh, namun sepertinya udah diacak-acak semuanya ini. Aduh, tempat yang seharusnya indah kini menjadi tempat yang suram seperti ini. Aduh, ngeri juga. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita di sebuah wisma yang terbengkalai yang berada di wilayah Klaten, daerah istimewa Yogyakarta. Sejauh ini aku melihat lokasi ini sangat istimewa banget begitu ya. Saya sengaja vlog siang. Ya, ini sih untuk memberikan jawaban untuk teman-teman yang di beberapa komentar video saya itu pengen vlog siang dan vlog siang.
Oleh karena itu di beberapa lokasi ya akan coba saya untuk vlog siang saja. Aduh, lokasi ini benar-benar sangat luar biasa sih. Baiklah sahabat, dan saya akan mohon pamit undur diri dulu ya. Udah mulai batuk-batuk juga saya. Saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.